Selamat datang di Zamanesia Media, karena sejarah selalu punya sisi yang tak terduga. Dalam ilmu politik, ada istilah fragile state, negara yang secara hukum ada, tapi secara fungsi itu lemah. Negara disebut kuat bukan karena punya bendera atau wilayah, melainkan karena mampu 1. Menjaga keamanan, 2. Menegakkan hukum, 3. Mengelola ekonomi, 4. Menyediakan layanan publik, 5. Mengontrol wilayahnya sendiri. Masalah Sudan Selatan bukan karena tidak punya negara, tapi karena kapasitas negaranya terbatas. Secara resmi, pemerintah di ibu kota Juba memegang kekuasaan, tapi di lapangan ceritanya berbeda. Banyak wilayah justru dikuasai oleh milisi lokal, kelompok etnis bersenjata, bahkan komandan militer independen. Fenomena ini sering disebut sebagai negara dalam negara, di mana kekuasaan tidaklah tunggal, ada sistem paralel yang mengatur keamanan, bahkan memungut pajak sendiri. Akar masalahnya apa? Bukan sekadar kebijakan, melainkan perebutan kekuasaan. Konflik antara Presiden Salva Kiir dan rivalnya sejak 2013 memicu perang saudara. Ribuan orang tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan seperti banyak negara rapuh lainnya, konflik di sini punya pola yang sama. Identitas etnis dipolitisasi, militer dijadikan alat kekuasaan, institusi sipil melemah, negara kehilangan kendali atas kekerasan. Ironisnya, Sudan Selatan sebenarnya kaya, cadangan minyaknya termasuk besar di Afrika. Tapi di dunia ekonomi politik ada istilah resource curse, kutukan sumber daya. Ketika kekayaan justru menjadi masalah karena ekonomi terlalu bergantung pada minyak, harga global tidak stabil, infrastruktur bergantung ke negara lain, dan sektor lain tidak berkembang. Alih-alih membawa stabilitas, minyak justru memperbesar konflik. Semua ini bukan sekedar teori, tapi dampaknya nyata. Warga menghadapi kelaparan kronis, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang rapuh, dan pengungsian besar-besaran. Krisis ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari konflik, institusi lemah, dan kemiskinan struktural. Sudan Selatan terjebak dalam lingkaran klasik. Konflik melemahkan institusi, dan institusi lemah memicu konflik yang baru. Tanpa hukum yang kuat, birokrasi yang kredibel, sistem pajak yang efektif, dan kepercayaan publik, negara akan terus goyah. Menariknya, negara seperti ini tidak langsung runtuh. Mereka tetap ada dan diakui dunia. Tapi pertanyaannya berubah, bukan apakah negara ini ada, melainkan seberapa kuat negara ini sebenarnya. Sudan Selatan bertahan, tapi dalam kondisi rapuh, karena pada akhirnya negara bukan sekedar garis di peta, bukan sekedar bendera, negara adalah kapasitas, dan tanpa institusi yang kuat, sebuah negara bisa tetap hidup, tapi selalu diambang yang runtuh. Kalau kamu suka konten sejarah dan geopolitik seperti ini, subscribe Zamanesia Media, karena sejarah punya sisi yang tak terduga. Terima kasih.